Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isuna Valandani dari kelompok 2. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Andita Putri Nur Anggraini, Arizawati Cahyani, dan Muhammad Rizky Ghazali. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik diskusi. Yang pertama, pengertian teknik diskusi. Teknik diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan pada siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat atau membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah secara bersama. Terus yang kedua ada langkah-langkah teknik diskusi. Jadi sebuah diskusi itu ada langkah-langkahnya. Itu ada 4, yaitu yang pertama ada penyajian. Penyajian adalah pengenalan terhadap masalah atau topik yang meminta pendapat, evaluasi dan pemecahan dari murid. Yang kedua ada bimbingan, yaitu pengarahan yang terus-menerus dan secara bertujuan yang diberikan guru selama proses diskusi. Pengarahan ini diharapkan dapat menyatukan pikiran-pikiran yang telah dikemukakan oleh suatu kelompok tersebut. Yang ketiga adalah pengitisaran, yaitu rekapitulasi pokok-pokok pikiran penting dalam diskusi. Syarat teknik diskusi. Percakapan dalam kelompok dapat dinamakan diskusi apabila memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada anggota kelompok yang akan terlibat dalam diskusi. Yang kedua, ada topik yang hendak dibicarakan. Yang ketiga, ada tujuan bersama yang hendak dicapai secara bersama-sama melalui pertukaran pikiran. Dan yang keempat, yaitu berlangsung dalam suatu proses yang sistematis, mulai dari pembukaan atau pendahuluan, pembahasan atau pertukaran pikiran, dan kesimpulan hasil diskusi. Selanjutnya terdapat tujuan dari teknik diskusi. Di era dewasa ini memerlukan pembahasan masalah oleh lebih dari satu orang saja, yakni masalah-masalah yang memerlukan kerjasama dan musyawarah. Dengan demikian, musyawarah atau diskusilah yang memberikan kemungkinan pemecahan yang terbaik. Adapun tujuan penggunaan metode diskusi dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, yaitu melatih siswa untuk mengutarakan pendapat di depan umum. Yang kedua, mengajak siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah bersama atau pemecahan masalah secara demokratis. Yang ketiga, yaitu melibatkan siswa untuk menentukan alternatif jawaban yang tepat atau adanya partisipasi peserta didik. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyumbangkan ide dalam memecahkan masalah. Selain itu, terdapat tahap-tahap pelaksanaan dari teknik diskusi, yaitu sebagai berikut. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Terdapat pula pokok masalah yang akan didiskusikan itu ditentukan bersama-sama oleh guru dan siswa. Dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi. Para siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusi. Hasil-hasilnya yang dilaporkan itu ditanggapi oleh siswa, terutama kelompok lain. Guru memberi ulasan atau penjelasan terhadap laporan-laporan tersebut. Akhirnya, para siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan lampiran hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok sesudah para siswa mencatatnya untuk file kelas. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teknik diskusi. Kelebihannya, yang pertama, teknik diskusi itu melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menguji tingkat pengetahuan, juga penguasaan materi atau bahan pelajarannya masing-masing. Jadi dalam diskusi ini sebagai suatu tempat di mana untuk pengujian tingkat pengetahuan dan penguasaan materi atau pembelajaran dari masing-masing orang atau kelompok. Teknik diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Dalam diskusi itu pasti ada sebuah
suatu permasalahan yang dimana kita harus mau tidak mau kita harus tahu apa jawabannya. Maka dari itu pengembangan dan penumbuhan pola pikir itu terjadi. Juga sikap ilmiahnya itu dimana kita mampu menghargai atau menerima pendapat dari orang lain, ataupun kita berpendapat secara sistematis atau terpola gitu. Yang ketiga, dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya di dalam diskusi, para siswa akan memperoleh kepercayaan terhadap diri, atau yang lebih kita tahu bahwa dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi siswa yang berani mengatakan atau mengajukan dan juga mempertahankan pendapatnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas moral seperti persahabatan, mempererat persahabatan, rasa tenggang rasa, mampu menahan emosi, juga terbiasa sikap saling memberi manfaat dan menerima. Di dalam diskusi itu ada peningkatan kualitas moral yang sebelumnya kita tidak dapat mempererat persahabatan, kita dapat mempererat, kita mampu menahan emosi yang kita tidak bisa menahan emosi, kita bisa memberi manfaat, kita juga bisa menerima suatu pendapat gitu dalam diskusi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menggunakan bahasa. Dalam diskusi, mau tidak mau kita harus berkomunikasi, karena kalau kita tidak berkomunikasi maka tidak akan terjadi suatu pola diskusi itu. Maka dalam diskusi itu secara tidak langsung kita dapat memperoleh peningkatan komunikasi atau kemampuan komunikasi menggunakan bahasa itu. Di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Kita masuk ke dalam kekurangan teknik diskusi. Dalam teknik diskusi, kekurangannya suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelum mengenai hasilnya, sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggotanya. Misal kita dalam diskusi kita meramalkan bahwasanya kelompok saya atau anggota saya ini dapat memperoleh jawaban secara cepat dan efisien atau yang menuju sempurna itu. Pada intinya atau pada hasilnya itu malah berbanding terbalik. Jadi diskusi itu tidak bisa diramalkan sebelum kita mencapai hasil atau sharing antar anggota kelompok, juga pola kepemimpinannya gitu. Suatu diskusi memerlukan keterampilan, atau yang kedua, suatu diskusi memerlukan keterampilan yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Keterampilan yang belum pernah dipelajari mungkin biasanya keterampilan dalam kita gimmick atau kita berbicara, berkomunikasi yang benar itu seperti apa. Mungkin seperti itu yang dikatakan dalam proses diskusi. Yang ketiga, jalannya diskusi itu didominasi oleh beberapa siswa yang aktif dan kritis. Ya, kekurangannya seperti ini. Beberapa siswa yang kita anggap aktif dan kritis, di dalamnya kan pasti ada siswa yang tidak aktif. Maka siswa yang tidak aktif ini akan berpikiran bahwasanya jawabannya udah diwakilkan oleh siswa yang aktif, maka dia akan merasa ya nggak berguna aja gitu. Kemungkinan bisa seperti itu. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi. Iya, memang benar, tidak semua topik itu dapat dijadikan diskusi. Tapi yang dimaksud ini adalah topik yang dimana bersifat problematis yang dapat dijadikan atau didiskusikan. Yang keempat, diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. Siswa tidak boleh merasa dikejar-kejar waktu atau perasaan waktu membatasi, yang itu akan menimbulkan kedangkalan sehingga hasilnya tidak bermanfaat. Ya, dalam diskusi, kekurangannya itu biasanya kan kita diberi waktu atau kita dibatasi oleh waktu.
Itu yang membuat kita tidak bisa berpikir secara lengkap gitu loh, karena terbatas oleh waktu. Sehingga biasanya yang terjadi itu kecerobohan dalam mengambil suatu jawaban karena terbatas oleh waktu. Yang kelima, apabila suasana diskusi sudah hangat dan siswa sudah berani mengemukakan pikiran, maka sulit membatasi pokok masalahnya. Ketika semua sudah merasa percaya diri terhadap argumennya, maka itu akan lepas semua. Biasanya dalam diskusi semua akan lepas. Jadi materi yang satu bisa merambat ke materi yang lain. Itu kita dapat kesulitan untuk membatasi pokok masalahnya. Yang keenam, sering terjadi dalam diskusi itu kurang berani mengemukakan pendapatnya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan mereka lebih mengedepankan atau bergantung kepada siswa yang aktif ketimbang dia berpendapat, karena kemungkinan dia berpendapat mungkin tidak diterima seperti itu. Jumlah siswa dalam kelas terlalu besar dan pengaruh kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya itu mengalami keterbatasan. Jadi jumlah siswa yang besar itu kesempatan siswa untuk berpendapat juga sangat kecil sekali apabila kita tidak mempersiapkannya terlebih dahulu materi-materinya. Ketika kita akan berpendapat, kemungkinan kalau kita jumlahnya muridnya banyak dalam kelas itu tidak bisa memperoleh kesempatan gitu. Dalam keterbatasan ada usaha-usaha yang dapat dilakukan, yaitu pertama, murid dikelompokkan menjadi suatu kelompok yang kecil. Misal ada beberapa orang, 5-7 gitu, jangan banyak-banyak. Dan di dalamnya itu terdapat random, anak yang pintar, anak yang aktif, anak yang tidak aktif, yang mungkin kurang berbicara, laki-laki atau perempuan, itu harus benar dicampur, karena untuk mencapai suatu efisiensi atau kita melakukan suatu riset terhadap anak gitu. Dan diskusi itu perlunya dilaksanakan untuk tidak menimbulkan rasa bosan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pertukaran antar anggota kelompok. Jadi diskusi itu suatu diskusi, agar tidak bosan itu kita melakukan pertukaran antar kelompok dengan tujuan maksud bahwasanya jikalau ada kelompok yang tidak aktif maupun anggotanya tidak aktif, dia bisa aktif dalam sendirinya dalam kelompok. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya ataupun ada kekurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.